Tak ada yang istimewa dari toko perabotan rumah tangga milik Sukarna, kecuali satu hal yang selalu membuat orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin toko sekecil itu bisa bertahan, bahkan berkembang di tengah pasar yang makin sepi? Letaknya di ujung desa, agak menjauh dari keramaian, beratap seng kusa dan berdinding papan tua yang mulai lapuk dimakan usia. Meja, kursi, lemari, dan perabot lain tersusun seadanya. Beberapa di antaranya tampak retak dan usang. Namun entah mengapa, pembeli selalu datang. Padahal setahun sebelumnya, Sukarna hampir menutup usahanya. Utang menumpuk, dagangan tak laku, dan ia sering terlihat duduk termenung di bangku kayu depan toko, menatap jalan desa dengan mata kosong. Istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, anaknya merantau dan tak pernah memberi kabar. Hidup Sukarna terasa berhenti di satu titik, menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Namun perubahan itu datang secara perlahan, nyaris tak terasa pada awalnya. Suatu pagi, seorang pembeli dari desa seberang datang dan membeli satu set lemari dapur. Siang harinya, dua orang lagi menyusul. Menjelang sore, toko Sukarna yang biasanya sepi mulai dipenuhi suara tawar-menawar. Hari itu ia pulang dengan saku penuh uang, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Sukarna mengira itu hanya keberuntungan sesaat, tapi keesokan harinya hal yang sama terulang, dan hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi. Dalam hitungan minggu, toko perabotan itu seolah menjadi pusat rezeki. Orang-orang datang bukan hanya dari desa sekitar, tetapi juga dari wilayah yang cukup jauh. Anehnya, banyak di antara mereka yang mengaku tidak sengaja lewat atau tiba-tiba tergerak untuk membeli di tempat Sukarna. Beberapa bahkan tak ingat jelas alasan mereka berhenti di toko itu. Warga mulai memperhatikan perubahan lain pada diri Sukarna. Ia yang dulu ramah dan suka berbincang, kini lebih banyak diam. Senyumnya jarang muncul, dan jika muncul pun terasa kaku. Tatapannya sering kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Ia juga mulai menutup tokonya lebih larut dari biasanya, bahkan kadang hingga tengah malam. Yang paling mengganggu adalah suara-suara dari gudang di belakang toko. Beberapa tetangga mengaku mendengar bunyi gesekan panjang di malam hari, seperti sesuatu yang diseret perlahan di lantai kayu. Ada pula yang bersumpah mendengar suara napas berat diselingi hisisan halus, panjang dan berirama. Saat ditegur, Sukarna hanya menjawab singkat bahwa itu suara tikus atau kayu tua yang memuai. Namun penjelasan itu tak sepenuhnya menenangkan. Suatu malam Wagiman, penjaga ronda, melihat pintu gudang toko Sukarna sedikit terbuka. Dari celahnya, tercium bau amis yang menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah. Saat Wagiman mendekat, suara di dalam gudang mendadak berhenti. Hening yang menyisakan rasa tidak enak di dada. Keesokan harinya, Wagiman jatuh sakit tanpa sebab jelas. Sementara itu uang Sukarna terus bertambah. Ia mulai membeli perabot baru, mengganti stok lama dengan barang yang lebih bagus. Anehnya, setiap kali ia menghitung uang hasil dagangan di malam hari, wajahnya justru tampak tegang bukan senang. Tangannya sering bergetar, dan ia kerap menghentikan hitungan hanya untuk menatap sudut ruangan, seolah takut ada yang mengawasinya. Beberapa orang melihat perubahan fisik kecil yang sulit dijelaskan. Kulit Sukarna terlihat lebih pucat, dingin saat disentuh. Matanya sering memerah bukan karena kurang tidur, tetapi seperti iritasi yang dalam. Ia juga mulai menutup tokonya lebih larut dari biasanya, bahkan kadang hingga tengah malam. Desa yang semula iri dengan keberuntungannya perlahan berubah waspada. Bisik-bisik mulai beredar di warung kopi, di pos ronda, di teras rumah setelah maghrib. Ada yang menyebut nama Gunung Alwu, gunung tua yang menjulang di utara desa, dikenal angker sejak zaman nenek moyang. Konon banyak orang mencari kekayaan di sana, dan tak semuanya kembali dengan utuh. Saat ditanya secara langsung, Sukarna selalu mengelak. Ia hanya berkata bahwa ia bekerja lebih keras dan lebih tekun. Namun pada suatu pore, tanpa sengaja, seorang pelanggan melihat sesuatu yang membuatnya tak pernah kembali ke toko itu lagi. Di balik pintu gudang yang terbuka sedikit, tampak bekas goresan panjang di lantai, berkelok-kelok seperti jejak sesuatu yang sangat besar dan berat. Malam itu, suara gesekan terdengar lebih lama dari biasanya. Dan di dalam toko perabotan yang tampak biasa itu, Sukarna duduk sendirian, menunggu waktu sambil mendengarkan bisikan pelan yang hanya ia pahami.
bisikan yang berasal dari tempat tinggi, sunyi, dan terlarang, Gunung Alwu. Perubahan pada diri Sukarna tak berhenti pada ramainya toko dan suara aneh dari gudang. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, yang mulai merasuki hidupnya. Sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa menekan dadanya setiap kali malam tiba. Sejak toko itu tak pernah sepi, Sukarna jarang tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu terbangun oleh mimpi yang sama. Ia berdiri sendirian di sebuah lereng gunung yang diselimuti kabut tebal. Udara dingin menusuk tulang, tanah lembab melekat di telapak kakinya. Dan dari kejauhan terdengar suara mendesis panjang, seperti panggilan yang memaksa untuk didekati. Di mimpi itu, ia selalu tahu nama tempat tersebut, meski tak pernah ada yang menyebutkannya secara langsung. Gunung Alwu. Pada awalnya, Sukarna mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu. Ia menganggapnya hanya bunga tidur akibat kelelahan. Namun mimpi itu tak pernah berubah, justru semakin jelas. Kabut semakin tipis, suara semakin dekat. Dan pada suatu malam, ia terbangun dengan satu kalimat terucap dari bibirnya sendiri. Pelan, serak, dan tanpa sadar. Sebuah kalimat yang bahkan ia tak mengerti maknanya. Sejak saat itu, Sukarna mulai gelisah setiap senja menjelang. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk pergi ke utara desa, ke arah Gunung Alwu. Bukan keinginan biasa, melainkan rasa tertarik yang aneh. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik langkahnya. Pada malam Jumat Kliwon pertama setelah mimpi itu, ia akhirnya menuruti bisikan tersebut. Ia berangkat sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Jalan setapak menuju gunung gelap dan sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Setiap langkah terasa berat, namun di saat yang sama, ada perasaan lega yang tak bisa ia jelaskan. Saat mencapai batas hutan, ia mendengar suara yang sama seperti dalam mimpinya. Desisan lembut, panjang, dan teratur, seakan menyambut kedatangannya. Sukarna tak melihat siapapun malam itu. Ia hanya duduk bersila di atas tanah dingin, menunggu tanpa tahu apa yang ia tunggu. Ketika fajar hampir menyingsing, dorongan itu menghilang begitu saja. Ia pulang dengan tubuh lelah, tetapi hatinya terasa ganjil, tenang, sekaligus takut. Sejak malam itu, Sukarna sering pergi ke Gunung Alwu. Selalu sendirian, selalu di waktu yang sama. Warga desa mulai memperhatikannya, karena ia kerap terlihat berjalan ke arah utara saat orang lain bersiap tidur. Jika ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa ia mencari ketenangan atau sekedar berjalan untuk mengusir pikiran. Namun ketenangan itu tak pernah benar-benar ia dapatkan. Di rumah, Sukarna mulai sering berbicara sendiri. Kadang suaranya lirih seperti berbisik, kadang terhenti tiba-tiba seolah mendengarkan jawaban. Ia juga mulai menyimpan beberapa benda aneh di sudut kamarnya. Tanah yang dibungkus kain, potongan kayu hitam yang berbau lembab, dan seutas tali kusam yang entah berasal dari mana. Mimpi-mimpi itu kembali, kali ini dengan pesan yang lebih jelas. Dalam tidurnya, Sukarna melihat bayangan samar berbentuk tubuh panjang melingkar di antara bebatuan gunung. Dari balik kabut, terdengar suara yang bukan suara manusia, namun berbicara dengan bahasa yang ia pahami. Suara itu menjanjikan jalan keluar dari hidupnya yang selama ini penuh kekurangan. Janji tentang kemapanan, kelimpahan, dan kekuasaan atas nasibnya sendiri. Datanglah dengan niat. Begitu suara itu selalu berakhir, perubahan sikap Sukarna makin terasa. Ia menjadi mudah marah jika ada yang menyebut Gunung Alwu dengan nada buruk. Tatapannya berubah tajam, dingin, dan kadang membuat orang yang berbicara dengannya merasa tak nyaman. Bahkan beberapa pelanggan mengaku merasa seperti diawasi saat berada di dalam toko, terutama jika Sukarna tidak terlihat. Suatu sore, seorang tetua desa tanpa sengaja bertanya apakah Sukarna pernah naik ke Gunung Alwu. Mendengar nama itu disebut, wajah Sukarna seketika pucat, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk dan segera masuk ke dalam toko, meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara. Malam itu, Sukarna kembali bermimpi. Kali ini, kabut benar-benar tersingkap.
Di hadapannya terbentang sebuah tempat sunyi di lereng gunung, dan di sana sesuatu sedang menuntunnya. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafas tersengal, dan satu keyakinan mengendap di benaknya. Apapun yang memanggilnya dari Gunung Alwu bukan sekedar mimpi. Itu adalah undangan. Dan tanpa ia sadari penuhnya, Sukarna sudah mengambil langkah pertama menuju perjanjian yang tak mungkin dibatalkan. Dorongan untuk kembali ke Gunung Alwu semakin kuat, seperti jerat yang perlahan mengencang di leher Sukarna. Kali ini bukan sekedar rasa penasaran atau kegelisahan yang mendorongnya pergi, melainkan keyakinan bahwa sesuatu di sana memang menunggunya. Ia tak lagi mencoba melawan. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia berangkat lebih awal, membawa bekal seadanya dan beberapa benda yang entah mengapa ia rasa perlu. Tanah dari halaman rumahnya sendiri, uang receh hasil jualan hari itu, dan kain hitam yang ia temukan terlipat rapi di sudut kamarnya tanpa ingat kapan ia menyimpannya. Perjalanan menuju Gunung Alwu malam itu terasa berbeda. Hutan yang biasanya sunyi seolah hidup. Angin berdesir pelan, bukan seperti hembusan biasa, melainkan seperti bisikan yang saling bersahutan. Setiap langkah Sukarna di tanah lembab diiringi rasa dingin yang menjalar naik ke tulang. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Yang ada justru rasa pasrah, seolah ia sedang menapaki jalan yang memang sudah ditentukan sejak lama. Di lereng gunung, ia berhenti di sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi batu-batu besar yang tersusun tidak alami. Udara di sana lebih berat, membuat nafas terasa pendek. Sukarna berdiri terpaku, merasakan detak jantungnya semakin cepat, sementara suara desisan yang selama ini hanya ia dengar dalam mimpi, kini terdengar jelas, nyata, dan sangat dekat. Dari balik kegelapan, seorang lelaki tua muncul perlahan. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih panjang bergerai tanpa ikatan. Pakaiannya sederhana, namun bersih, seakan tak tersentuh lumpur dan dedaunan di sekitarnya. Matanya hitam pekat, menatap Sukarna tanpa berkedip, seolah mampu menembus pikiran terdalamnya. "Akhirnya kau datang juga," ucap lelaki tua itu dengan suara rendah namun jelas. Sukarna ingin bertanya siapa dirinya, tapi kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokannya. Ia hanya mampu mengangguk kecil. Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang tak membawa kehangatan sedikit pun. "Aku hanya penjaga," lanjutnya, "yang memanggilmu bukan aku." Lelaki itu lalu meminta Sukarna duduk bersila di tengah lapangan. Tanpa sepatah kata pun, Sukarna menuruti. Tanah terasa dingin, namun ada getaran halus yang merambat melalui tubuhnya. Lelaki tua itu mulai berbicara tentang kehidupan Sukarna, tentang kesulitannya, tentang tokonya yang hampir tutup, dan kesepiannya setelah kehilangan keluarga. Semua itu diucapkannya dengan rinci, seolah ia telah lama mengamati Sukarna dari kejauhan. "Kau ingin hidup yang berbeda," kata lelaki itu akhirnya, "dan gunung ini bisa memberimu apa yang kau mau." Sukarna menelan ludah. Ia tahu pembicaraan ini bukan sesuatu yang biasa. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang pesugihan, tentang perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Namun saat kesempatan itu benar-benar hadir di hadapannya, rasa takutnya bercampur dengan harapan yang begitu besar. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Sukarna pelan. Lelaki tua itu terdiam sejenak. Pandangannya beralih ke arah hutan yang gelap, lalu kembali menatap Sukarna. "Ada ikatan yang harus kau terima. Bukan perjanjian biasa. Ini adalah penyatuan." Sukarna mengernyit, tak sepenuhnya memahami maksudnya. "Kau akan diberi pasangan, bukan dari duniamu. Ikatan ini akan mengikat hidupmu dengan Gunung Alwu. Selama kau setia, kekayaan akan mengalir. Selama kau patuh, usahamu akan berkembang." Jantung Sukarna berdegup keras. Ada bagian dalam dirinya yang menolak, namun bayangan hidup bercukupan, bebas dari utang dan hinaan, terus menghantui pikirannya. "Dan jika saya menolak?" tanyanya ragu. Senyum lelaki tua itu menghilang. "Maka bisikan itu tak akan pernah berhenti. Kau akan tetap datang ke sini, sampai tubuhmu hancur oleh panggilan yang kau abaikan." Udara mendadak terasa lebih dingin. Sukarna merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia sadar
Sejak mimpi pertama itu datang, ia memang tak pernah lagi benar-benar tenang. Dan di hadapan pilihan ini, ia tahu satu hal, tidak ada jalan pulang yang benar-benar bersih. Dengan suara hampir tak terdengar, Sukarna mengangguk. Lelaki tua itu berdiri, lalu mengambil kain hitam yang dibawa Sukarna. Ia membentangkannya di tanah, menyuruh Sukarna meletakkan tanah dan uang receh di atasnya. Desisan di sekitar mereka semakin keras, membuat kepala Sukarna pening. Lelaki itu mulai melantunkan kata-kata yang tak dimengerti, namun setiap suku katanya terasa menekan jada Sukarna. Mulai malam ini, ucapnya setelah ritual singkat itu selesai, kau bukan lagi milikmu sendiri. Sukarna ingin bertanya tentang wujud pasangannya, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, rasa lelah luar biasa menyergapnya. Pandangannya menggelap dan tubuhnya ambruk ke tanah. Saat ia bangun, fajar sudah menyingsing. Lapangan itu tampak biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Lelaki tua itu menghilang, namun di dalam diri Sukarna ada sesuatu yang berubah. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa satu perasaan yang tak bisa ia singkirkan. Perasaan bahwa hidupnya kini telah terikat pada janji yang tak sepenuhnya ia pahami. Dan di balik keheningan Gunung Alwu, sesuatu telah menerima persetujuannya. Sejak pertemuan terakhir di Gunung Alwu, waktu terasa berjalan tidak wajar bagi Sukarna. Siang dan malam seolah melebur tanpa batas. Ia tetap membuka toko, melayani pembeli, menghitung uang. Namun semua itu dilakukan seperti orang yang bergerak di dalam mimpi. Tubuhnya berada di desa, tetapi pikirannya terus tertarik ke satu titik sunyi di lereng gunung. Pada malam ke-7 setelah perjanjian itu, bisikan yang selama ini hanya datang saat tidur, kini terdengar jelas dalam keadaan terjaga. Suara itu memanggil namanya dengan nada lembut namun memerintah. Tak ada lagi keraguan. Sukarna tahu, malam itu adalah waktunya kembali. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari sesuatu yang telah menuntut haknya. Ia berangkat tanpa membawa apapun selain dirinya sendiri. Langkahnya ringan, seolah kakinya tak menyentuh tanah. Hutan Gunung Alwu menyambutnya dengan keheningan yang aneh, terlalu sunyi untuk sebuah malam. Bahkan suara serangga pun tak terdengar. Di dadanya, jantung berdetak tak beraturan, antara takut dan pasrah. Di sebuah gua yang tersembunyi di balik semak rapat, Sukarna berhenti. Tempat itu tak pernah ia lihat sebelumnya. Namun ia tahu persis, inilah tujuan langkahnya. Udara di dalam gua lembab dan dingin, berbau tanah tua dan sesuatu yang amis. Tanpa disuruh, ia masuk dan duduk bersila di tengah ruang sempit itu. Tak lama kemudian, lelaki tua penjaga Gunung Alwu muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan matanya memancarkan kilap aneh. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar Sukarna tetap diam dan menundukkan kepala. Desisan mulai terdengar dari dinding gua. Awalnya pelan, hampir seperti nafas, lalu semakin keras, semakin panjang, mengelilingi ruang sempit itu. Tanah di bawah kaki Sukarna terasa bergetar. Dari sudut gelap gua, sesuatu mulai bergerak. Sukarna ingin mengangkat kepala, namun tubuhnya seolah terkunci. Hanya matanya yang bisa menatap ke depan dengan ketakutan yang tak lagi bisa disangkal. Sosok itu muncul perlahan. Tubuhnya panjang dan besar, sisiknya memantulkan kilau lembab gua. Namun yang membuat nafas Sukarna terhenti adalah wajahnya. Wajah seorang perempuan, pucat, cantik dengan cara yang tak wajar. Matanya hitam tanpa putih, menatap Sukarna dengan tatapan yang terasa terlalu dalam, seolah mengenalnya sejak lama. "Pasanganmu telah datang," ucap lelaki tua itu lirih. Tubuh panjang itu melingkar, mendekat, hingga Sukarna bisa merasakan dingin sisik menyentuh kulitnya. Ia gemetar hebat, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ingin rasanya berteriak, berlari, membatalkan semuanya. Namun bibirnya tak mampu bergerak.
Ritual dimulai tanpa penjelasan. Lelaki tua itu melantunkan kata-kata asing, membuat udara di dalam gua terasa semakin berat. Setiap kata seperti paku yang ditancapkan ke dada Sukarna. Sosok ular itu mendekat, melilit tubuhnya perlahan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kepastian yang mengerikan. Saat lilitan itu mengencang, Sukarna merasakan sakit yang luar biasa. Dadanya terasa ditekan, nafasnya sesak. Ia merasakan sesuatu seperti tusukan panas di lengannya, di lehernya, di punggungnya. Darah mengalir, menetes ke tanah gua, diserap oleh bumi dengan cepat, seolah memang telah menunggu. Dalam kondisi setengah sadar, Sukarna mendengar suara perempuan itu, lembut dan dingin, langsung di dalam kepalanya. Janji diulang, ikatan ditegaskan. Kekayaan, kelimpahan, perlindungan, semua itu akan ia dapatkan selama ia tak melanggar sumpah. Dan sumpah itu kini bukan lagi kata-kata. Ketika ritual berakhir, Sukarna tergeletak lemah di tanah. Tubuhnya terasa asing, berat, seolah bukan miliknya sendiri. Di kulitnya tertinggal bekas lilitan kebiruan yang perlahan berubah gelap. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara datar, "Ikatan telah sah. Mulai malam ini, kau telah menikah." Sukarna tak tahu kapan ia pingsan. Saat terbangun, fajar menyusup ke mulut gua. Tubuhnya penuh luka kecil yang perih. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Namun sebelum ia berdiri, ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kehangatan dingin melingkari pergelangan kakinya, lalu menghilang, meninggalkan rasa lengkit yang tak bisa ia jelaskan. Ia pulang ke desa dengan langkah tertatih-tatih. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi malam itu. Namun sejak hari itu, setiap kali Sukarna menutup mata, ia selalu merasakan pelukan dingin yang sama. Dan jauh di dalam Gunung Alwu, sebuah ikatan kuno telah kembali terjalin dengan darah manusia. Sejak malam pernikahan itu, hidup Sukarna bergerak cepat, terlalu cepat untuk disebut wajar. Ia belum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, namun hasil dari ikatan itu langsung terasa nyata. Pagi setelah ia kembali dari Gunung Lawu, toko perabotannya dipenuhi pembeli bahkan sebelum pintu dibuka sepenuhnya. Orang-orang datang berbondong-bondong, seolah ada kabar tak kasat mata yang menyebar dari mulut ke mulut tanpa pernah diucapkan. Barang dagangan Sukarna laku tanpa perlu ditawar. Lemari tua yang biasanya tak dilirik, kini diperebutkan. Meja makan yang sudah retak dibeli dengan harga tinggi tanpa keluhan. Anehnya, setiap kali stok hampir habis, selalu ada perabot baru di gudang. Muncul begitu saja, tanpa ia ingat kapan memesannya atau dari mana datangnya. Uang mengalir deras. Setiap sore Sukarna menghitung hasil jualannya dengan tangan gemetar. Jumlahnya selalu lebih banyak dari yang seharusnya. Namun di balik kilau kertas dan koin itu, ada sesuatu yang membuat perutnya mual. Bau amis samar selalu tercium dari uang tersebut, seperti bau darah yang terlalu lama terpapar udara lembab. Bau itu menempel di jari-jarinya, tak hilang meski telah dicuci berkali-kali. Malam hari menjadi saat yang paling berat baginya. Saat toko sepi dan lampu redup, Sukarna sering mendengar suara lirih dari gudang. Bukan lagi gesekan kasar seperti sebelumnya, melainkan suara gerakan pelan, teratur, seolah sesuatu sedang melingkar dengan sabar. Kadang terdengar desisan pendek, seperti nafas yang ditahan. Ia tahu siapa yang datang. Tanpa pernah melihat wujudnya secara jelas, Sukarna bisa merasakan kehadiran istrinya. Udara di sekitarnya mendadak dingin dan bulu kuduknya berdiri. Dalam keadaan setengah sadar, suara perempuan itu kembali terdengar di dalam kepalanya, bukan dengan ancaman, melainkan dengan tuntutan halus yang tak bisa ditolak. Ia diminta menjaga toko, menjaga aliran rezeki, dan yang terpenting, menjaga ikatan mereka. Sukarna mulai berubah semakin jauh dari manusia biasa. Ia jarang makan, namun tak pernah merasa lapar. Tidurnya singkat, tetapi tubuhnya tetap kuat.
kulitnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan di beberapa bagian, terutama di punggung dan lengan, muncul bercak kasar yang ia sembunyikan dengan pakaian panjang. Pekerja toko mulai merasakan keanehan. 2 orang karyawan mengeluh sering pusing dan mual saat membersihkan gudang. Salah satu dari mereka bersumpah melihat bayangan panjang melintas di dinding, padahal lampu gudang mati. Tak lama setelah itu, karyawan tersebut berhenti bekerja tanpa alasan jelas. Wajahnya pucat dan matanya cekung seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Sukarna pura-pura tak tahu apa-apa. Ia memberi uang pesangon lebih dari cukup, berharap semuanya selesai sampai di situ. Namun kehadiran makhluk itu tak bisa ditutupi sepenuhnya. Bau amis semakin sering tercium, terutama saat hujan turun atau saat malam semakin larut. Beberapa pelanggan mengernyitkan dahi, mengira bau itu berasal dari kayu basah atau tikus mati. Pada suatu malam, saat Sukarna sedang sendirian menghitung uang, sebuah koin jatuh ke lantai. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Lantai kayu di bawah meja kasir basah oleh cairan gelap yang merembes perlahan, mengikuti pola berkelok seperti bekas lilitan. Cairan itu mengeluarkan bau amis yang jauh lebih kuat dari biasanya. "Jangan abaikan aku." Suara itu terdengar jelas, bukan lagi hanya di dalam kepalanya. Sukarna menutup mata, menahan gemetar, dan mengangguk lemah. Ia tahu, kekayaan yang ia nikmati bukanlah pemberian tanpa harga. Ada perhatian yang harus ia berikan, ada kehadiran yang harus ia terima, suka atau tidak. Sejak malam itu, Sukarna selalu menyisahkan sebagian uang hasil dagangannya dan menyimpannya di sudut gudang, tepat di tempat bau amis paling kuat. Setiap kali ia melakukannya, suara desisan terdengar lebih lembut, hampir seperti helayan nafas puas. Toko perabotan Sukarna kini dikenal sebagai tempat paling makmur di desa. Namun tak ada satupun orang yang betah berlama-lama di dalamnya. Semua merasakan hal yang sama, perasaan diawasi, ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan Sukarna, di tengah tumpukan uang dan perabot yang terus bertambah, mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Kekayaan ini bukanlah hanya miliknya, ia hanyalah penjaga sementara. Sementara pemilik sesungguhnya perlahan menuntut lebih dari sekedar bau hamis dan kehadiran di kegelapan. Kekayaan yang mengalir deras ternyata membawa bayangan yang lebih panjang dari dugaan Sukarna. Semakin besar keuntungan yang ia peroleh, semakin berat pula tekanan yang ia rasakan. Kehadiran istrinya tak lagi sekedar terasa di malam hari. Ia mulai muncul dalam jeda-jeda sunyi, di sela napas, di balik kelopak mata Sukarna, bahkan saat terjaga. Awalnya, permintaan itu datang dalam bentuk yang samar. Sebuah rasa tidak nyaman yang muncul bila toko terlalu lama sepi. Desisan halus yang terdengar ketika uang di sudut gudang berkurang. Sukarna menanggapinya dengan menambah setoran, menyalakan lampu gudang semalaman, atau duduk diam di sana hingga fajar. Semua ia lakukan demi menjaga keseimbangan yang rapuh itu. Namun keseimbangan itu perlahan berubah menjadi tuntutan. Satu malam, saat hujan turun tanpa henti, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan lagi bisikan, melainkan kalimat utuh yang dingin dan tegas. Ia tak mendengar dengan telinga, melainkan langsung di dalam kepalanya, menekan seperti tangan yang mencengkeram otak. Aliran ini harus dijaga. Sukarna menggigil. Ia tahu maknanya, meski tak ada kata yang secara gamblang diucapkan. Gunung Alwu tak pernah memberi tanpa mengambil, dan kini sesuatu mulai diambil. Orang pertama yang menghilang adalah Wagiman, penjaga ronda yang dulu sering curiga pada gudang toko. Ia pamit ronda seperti biasa, namun tak pernah kembali. Pencarian dilakukan hingga ke hutan, namun tak ditemukan jejak apapun selain tanah basah dengan bekas seretan panjang yang tak bisa dijelaskan. Warga berbisik, menyebut nama Gunung Alwu dengan suara tertahan. Sukarna mendengar kabar itu dengan dada sesak. Malam itu, bau amis di gudang menghilang untuk pertama kalinya. Udara terasa lebih hangat, dan desisan yang biasa menghantuinya berubah menjadi sunyi yang tenang. Ia tahu tanpa ada yang memberitahunya bahwa sesuatu telah dipenuhi. Sejak saat itu, kejadian serupa terus berulang.
Seorang pedagang keliling yang sering bermalam di dekat toko tiba-tiba tak pernah terlihat lagi. Seorang karyawan yang berniat mengundurkan diri jatuh sakit mendadak, lalu meninggal beberapa hari kemudian tanpa sebab jelas. Setiap kejadian selalu diikuti satu hal yang sama. Usaha Sukarna semakin maju, dan kehadiran makhluk itu menjadi lebih tenang, lebih jinak. Sukarna mulai hidup dalam ketakutan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia tak pernah diminta secara langsung untuk menyerahkan nyawa. Tak ada perintah yang diucapkan dengan kata tumbal. Namun setiap kali ia mencoba menolak, menutup toko lebih awal, mengurangi setoran atau berniat pergi jauh, rasa sakit luar biasa menyerangnya. Kepalanya seperti diremas, tubuhnya melemah, dan desisan berubah kasar, penuh kemarahan. Ia sadar, diamnya adalah persetujuan. Di desa, orang-orang mulai menjaga jarak darinya. Mereka merasa setiap kesialan selalu terjadi di sekitar Sukarna. Rumah yang dekat dengan tokonya sering mendengar suara aneh di malam hari. Hewan ternak mati mendadak tanpa luka. Anak-anak menangis histeris saat melewati gudang toko, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang dewasa. Sukarna semakin sering pergi ke Gunung Alwu bukan untuk meminta, melainkan untuk menenangkan. Ia duduk lama di lereng, berbicara dalam hati, memohon agar tak ada lagi yang diambil. Namun yang ia rasakan hanyalah dingin yang merayap dan perasaan lapar yang bukan berasal dari tubuhnya sendiri. Pada suatu malam, ia bercermin dan melihat pantulan yang membuatnya hampir berteriak. Di belakang bayangannya sendiri, samar-samar tampak tubuh panjang melingkar. Kepalanya bertumpu di bahunya, seolah mengawasi melalui matanya. Sukarna menutup cermin itu dengan kain hitam. Napasnya terengah, dadanya sakit. Ia mulai memahami kebenaran yang selama ini ia hindari. Pesugihan ini tak membutuhkan pengorbanan yang diumumkan, tak memerlukan ritual berdarah yang disaksikan banyak orang. Cukup dengan kedekatan, cukup dengan kehadiran. Siapapun yang terlalu dekat dengannya, terlalu sering berada di lingkaran hidupnya, perlahan akan terseret. Dan selama Sukarna tetap diam, selama ia terus menghitung uang dan membuka toko seperti biasa, Gunung Alwu akan terus mengambil bagiannya. Bukan dengan paksa, melainkan dengan persetujuan yang tak pernah diucapkan, namun selalu diterima. Kesadaran bahwa hidup orang lain perlahan terseret oleh keberadaannya membuat Sukarna mencoba menjauh. Ia mengurangi interaksi, membatasi karyawan, bahkan menolak beberapa pembeli yang ingin berlama-lama di toko. Namun usaha itu sia-sia. Apa yang telah terikat padanya tak mengenal jarak. Semakin ia berusaha menjadi manusia biasa, semakin jelas perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan itu bermula dari tubuhnya. Pada suatu pagi, saat membersihkan diri, Sukarna merasakan sensasi kasar di punggungnya. Saat dirabanya, kulit di sana tak lagi halus, melainkan keras dan dingin, seperti sisik halus yang menyatu dengan daging. Ia mencoba menggosoknya kuat-kuat, namun rasa perih justru menjalar, membuatnya terhuyung. Bekas lilitan dari malam pernikahan itu kini muncul kembali, lebih gelap dan jelas, membentuk pola yang tak wajar. Ia mulai sulit menahan dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena suhu tubuhnya sendiri yang terus menurun. Orang-orang yang tanpa sengaja menyentuhnya mengeluh merasa seperti memegang batu basah. Sukarna hanya tersenyum kaku, menyembunyikan tangan di balik lengan baju panjang. Perubahan juga merambah inderanya. Pendengarannya menjadi terlalu tajam. Ia bisa mendengar langkah kaki dari kejauhan, detak jantung orang yang berdiri di hadapannya, bahkan gesekan tikus di bawah lantai gudang. Bau amis yang dulu membuatnya mual kini terasa akrab, hampir menenangkan. Sebaliknya, aroma dupa dan minyak wangi justru membuat kepalanya pening dan dadanya sesak. Pada malam-malam tertentu, Sukarna terbangun dengan rahang pegal dan lidah yang terasa aneh. Saat bercermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Lidahnya tampak sedikit terbelah di ujungnya, seperti dua helai yang berusaha menyatu kembali. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, takut mendengar desisan keluar dari tenggorokannya sendiri. Namun perubahan yang paling mengerikan terjadi pada hubungannya dengan Gunung Alwu. Setiap kali ia menjauh terlalu lama, tubuhnya bereaksi dengan keras.
Rasa nyeri menjalar dari tulang belakang hingga tengkuk, membuatnya tak mampu berdiri. Kakinya terasa berat, seperti ditarik ke arah utara. Dalam kondisi itu, suara istrinya terdengar jelas, bukan lagi sebagai bisikan, melainkan sebagai bagian dari pikirannya sendiri. "Kau milik sini." Kalimat itu tak diucapkan dengan ancaman, melainkan kepastian. Sukarna tak lagi bisa membedakan mana kehendaknya sendiri dan mana dorongan dari ikatan itu. Keinginannya untuk pergi, untuk berhenti, selalu berakhir dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan fisik Sukarna secara kasat mata. Posturnya terlihat lebih membungkuk, gerakannya lebih lambat dan mengalir, tidak lagi kaku seperti manusia pada umumnya. Matanya jarang berkedip, menatap terlalu lama hingga membuat lawan bicaranya gelisah. Anak-anak menangis saat ia lewat, dan hewan ternak mendesis atau menjauh. Suatu sore, saat Sukarna duduk sendirian di toko, ia melihat pantulan dirinya di kaca lemari. Sekilas, bayangan itu tampak berbeda. Lehernya terlihat lebih panjang, dan di belakangnya ada bayangan lain yang bergerak mengikuti setiap geraknya. Ia menutup matanya dan menggeleng-geleng kuat-kuat, namun rasa melingkar di perutnya tak menghilang. Ia mulai bermimpi dalam keadaan terjaga. Di sela kesibukan, pikirannya melayang ke gua di Gunung Alwu, ke tanah lembab dan dingin yang kini terasa akrab. Dalam benaknya, ia tak lagi berdiri dengan dua kaki, melainkan melata di antara bebatuan, merasakan tanah dengan seluruh tubuhnya. Ketakutan terbesar Sukarna bukan lagi tentang kehilangan nyawa orang lain, melainkan tentang kehilangan dirinya sendiri. Ia sadar, ikatan itu tak hanya menuntut kesetiaan, tetapi juga perubahan. Ia tidak sedang dijaga atau dilindungi, ia sedang disiapkan. Dan setiap sisik yang muncul di tubuhnya adalah tanda bahwa waktu sebagai manusia perlahan mendekati akhirnya. Kesadaran bahwa hidup orang lain perlahan terseret oleh keberadaannya membuat Sukarna mencoba menjauh. Ia mengurangi interaksi, membatasi karyawan, bahkan menolak beberapa pembeli yang ingin berlama-lama di toko. Namun usaha itu sia-sia. Apa yang telah terikat padanya tak mengenal jarak. Semakin ia berusaha menjadi manusia biasa, semakin jelas perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan itu bermula dari tubuhnya. Pada suatu pagi, saat membersihkan diri, Sukarna merasakan sensasi kasar di punggungnya. Saat dirabanya, kulit di sana tak lagi halus, melainkan keras dan dingin, seperti sisik halus yang menyatu dengan daging. Ia mencoba menggosoknya kuat-kuat, namun rasa perih justru menjalar, membuatnya terhuyung. Bekas lilitan dari malam pernikahan itu kini muncul kembali, lebih gelap dan jelas, membentuk pola yang tak wajar. Ia mulai sulit menahan dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena suhu tubuhnya sendiri yang terus menurun. Orang-orang yang tanpa sengaja menyentuhnya mengeluh merasa seperti memegang batu basah. Sukarna hanya tersenyum kaku, menyembunyikan tangan di balik lengan baju panjang. Perubahan juga merambah inderanya. Pendengarannya menjadi terlalu tajam. Ia bisa mendengar langkah kaki dari kejauhan, detak jantung orang yang berdiri di hadapannya, bahkan gesekan tikus di bawah lantai gudang. Bau amis yang dulu membuatnya mual, kini terasa akrab, hampir menenangkan. Sebaliknya, aroma dupa dan minyak wangi justru membuat kepalanya pening dan dadanya sesak. Pada malam-malam tertentu, Sukarna terbangun dengan rahang pegal dan lidah yang terasa aneh. Saat bercermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Lidahnya tampak sedikit terbelah di ujungnya, seperti dua helai yang berusaha menyatu kembali. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, takut mendengar desisan keluar dari tenggorokannya sendiri. Namun perubahan yang paling mengerikan terjadi pada hubungannya dengan Gunung Alwu. Setiap kali ia menjauh terlalu lama, tubuhnya bereaksi dengan keras. Rasa nyeri menjalar dari tulang belakang hingga tengkuk, membuatnya tak mampu berdiri. Kakinya terasa berat, seperti ditarik ke arah utara. Dalam kondisi itu, suara istrinya terdengar jelas, bukan lagi sebagai bisikan, melainkan sebagai bagian dari pikirannya sendiri. "Kau milik sini." Kalimat itu tak diucapkan dengan ancaman, melainkan kepastian.
Sukarna tak lagi bisa membedakan mana kehendaknya sendiri dan mana dorongan dari ikatan itu. Keinginannya untuk pergi, untuk berhenti, selalu berakhir dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan fisik Sukarna secara kasat mata. Posturnya terlihat lebih membungkuk, gerakannya lebih lambat dan mengalir, tidak lagi kaku seperti manusia pada umumnya. Matanya jarang berkedip, menatap terlalu lama hingga membuat lawan bicaranya gelisah. Anak-anak menangis saat ia lewat, dan hewan ternak mendesis atau menjauh. Suatu sore, saat Sukarna duduk sendirian di toko, ia melihat pantulan dirinya di kaca lemari. Sekilas, bayangan itu tampak berbeda. Lehernya terlihat lebih panjang, dan di belakangnya ada bayangan lain yang bergerak mengikuti setiap geraknya. Ia menutup matanya dan menggeleng-geleng kuat-kuat, namun rasa melingkar di perutnya tak menghilang. Ia mulai bermimpi dalam keadaan terjaga. Di sela kesibukan, pikirannya melayang ke gua di Gunung Alwu, ke tanah lembab dan dingin yang kini terasa akrab. Dalam benaknya, ia tak lagi berdiri dengan dua kaki, melainkan melata di antara bebatuan, merasakan tanah dengan seluruh tubuhnya. Ketakutan terbesar Sukarna bukan lagi tentang kehilangan nyawa orang lain, melainkan tentang kehilangan dirinya sendiri. Ia sadar, ikatan itu tak hanya menuntut kesetiaan, tetapi juga perubahan. Ia tidak sedang dijaga atau dilindungi, ia sedang disiapkan. Dan setiap sisik yang muncul di tubuhnya adalah tanda bahwa waktu sebagai manusia perlahan mendekati akhirnya. Kesadaran bahwa hidup orang lain perlahan terseret oleh keberadaannya membuat Sukarna mencoba menjauh. Ia mengurangi interaksi, membatasi karyawan, bahkan menolak beberapa pembeli yang ingin berlama-lama di toko. Namun usaha itu sia-sia. Apa yang telah terikat padanya tak mengenal jarak. Semakin ia berusaha menjadi manusia biasa, semakin jelas perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan itu bermula dari tubuhnya. Pada suatu pagi, saat membersihkan diri, Sukarna merasakan sensasi kasar di punggungnya. Saat dirabanya, kulit di sana tak lagi halus, melainkan keras dan dingin, seperti sisik halus yang menyatu dengan daging. Ia mencoba menggosoknya kuat-kuat, namun rasa perih justru menjalar, membuatnya terhuyung. Bekas lilitan dari malam pernikahan itu kini muncul kembali, lebih gelap dan jelas, membentuk pola yang tak wajar. Ia mulai sulit menahan dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena suhu tubuhnya sendiri yang terus menurun. Orang-orang yang tanpa sengaja menyentuhnya mengeluh merasa seperti memegang batu basah. Sukarna hanya tersenyum kaku, menyembunyikan tangan di balik lengan baju panjang. Perubahan juga merambah inderanya. Pendengarannya menjadi terlalu tajam. Ia bisa mendengar langkah kaki dari kejauhan, detak jantung orang yang berdiri di hadapannya, bahkan gesekan tikus di bawah lantai gudang. Bau amis yang dulu membuatnya mual, kini terasa akrab, hampir menenangkan. Sebaliknya, aroma dupa dan minyak wangi justru membuat kepalanya pening dan dadanya sesak. Pada malam-malam tertentu, Sukarna terbangun dengan rahang pegal dan lidah yang terasa aneh. Saat bercermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Lidahnya tampak sedikit terbelah di ujungnya, seperti dua helai yang berusaha menyatu kembali. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, takut mendengar desisan keluar dari tenggorokannya sendiri. Namun perubahan yang paling mengerikan terjadi pada hubungannya dengan Gunung Alwu. Setiap kali ia menjauh terlalu lama, tubuhnya bereaksi dengan keras. Rasa nyeri menjalar dari tulang belakang hingga tengkuk, membuatnya tak mampu berdiri. Kakinya terasa berat, seperti ditarik ke arah utara. Dalam kondisi itu, suara istrinya terdengar jelas, bukan lagi sebagai bisikan, melainkan sebagai bagian dari pikirannya sendiri. "Kau milik sini." Kalimat itu tak diucapkan dengan ancaman, melainkan kepastian. Sukarna tak lagi bisa membedakan mana kehendaknya sendiri dan mana dorongan dari ikatan itu. Keinginannya untuk pergi, untuk berhenti, selalu berakhir dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan fisik Sukarna secara kasat mata. Posturnya terlihat lebih membungkuk, gerakannya lebih lambat dan mengalir, tidak lagi kaku seperti manusia pada umumnya. Matanya jarang berkedip,
menatap terlalu lama hingga membuat lawan bicaranya gelisah. Anak-anak menangis saat ia lewat, dan hewan ternak mendesis atau menjauh. Suatu sore, saat Sukarna duduk sendirian di toko, ia melihat pantulan dirinya di kaca lemari. Sekilas, bayangan itu tampak berbeda. Lehernya terlihat lebih panjang, dan di belakangnya ada bayangan lain yang bergerak mengikuti setiap geraknya. Ia menutup matanya dan menggeleng-geleng kuat-kuat, namun rasa melingkar di perutnya tak menghilang. Ia mulai bermimpi dalam keadaan terjaga. Di sela kesibukan, pikirannya melayang ke gua di Gunung Alwu, ke tanah lembab dan dingin yang kini terasa akrab. Dalam benaknya, ia tak lagi berdiri dengan dua kaki, melainkan melata di antara bebatuan, merasakan tanah dengan seluruh tubuhnya. Ketakutan terbesar Sukarna bukan lagi tentang kehilangan nyawa orang lain, melainkan tentang kehilangan dirinya sendiri. Ia sadar, ikatan itu tak hanya menuntut kesetiaan, tetapi juga perubahan. Ia tidak sedang dijaga atau dilindungi, ia sedang disiapkan. Dan setiap sisik yang muncul di tubuhnya adalah tanda bahwa waktu sebagai manusia perlahan mendekati akhirnya.